Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang setia. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau terlalu baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan dengan kerendahan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Boleh sama-sama kita angkat tangan, kita katakan kepada Tuhan yang sangat baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Bapa kita yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, Kau bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, selalu beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari nyanyikan ini bagi Bapa yang sungguh baik. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Dia selalu beri pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Katakan bersama-sama, bersamamu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk penyertaannya, untuk kesetiaannya, kebaikannya yang tak pernah habis. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, terima setia yang tak pernah tinggalkan. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Musim demi musim kau selalu setia. Hari demi hari kau selalu baik. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu kalau kami selalu ada bersama dengan Engkau. Kami akan menang Tuhan. Kalau kami ada bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak akan takut. Karena kami punya Tuhan yang lebih dari cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Mari jemaat saja sama-sama angkat tanganmu, katakan
bersama. Amin. Biar ini menjadi iman kami Tuhan seumur hidup kami. Kami akan sanggup berjalan karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Katakan, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku katakan bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu Tuhan kami akan menang, bersama-Mu ya Tuhan. Aku sanggup dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku. Jemaat saja katakan, bersama-Mu aku sanggup. Amin. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan, bersama-Mu ku akan sanggup berjalan. Oh, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu. Katakan sama-sama dengan iman. Dengan sayap-Mu ku kan, amin, bersama-Mu aku menang. Oh, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Makasih Tuhan. Bersama-Mu kami akan menang Tuhan. Bersama-Mu kami peroleh sukacita yang baru Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, apapun musim di depan kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara silakan duduk sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah tahun ini Tuhan kami lebih lagi diubahkan. Pikiran kami, hati kami Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Berapa banyak dari saudara hari ini ingin lebih lagi tahun ini, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kita, mengubahkan hati kita. Yang percaya boleh katakan amin. Biarlah sama-sama kita nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Biarlah Tuhan membuka pikiran kita, selalu mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Boleh sama-sama kita taruh tangan kita di dada, katakan Allah Roh
Jelikanku, jamalah ku rindu hadir. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Roh Kudus, ubah hati kami, biar kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Oh, Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Boleh jemaat saja katakan, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Amin. Jelikanku, jamalah ku rindu. Sama-sama angkat penyembahanmu, katakan, ku sembah, sembah. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Ku sembah, kudus Kau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah, kami sembahkan Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan.
creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy. Dia Allah yang kudus. Mari sama-sama kita sembah Dia. You will always be holy, holy forever. Oh yeah, all creation cries, holy, all the ancient cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. All creation cries, holy, all the ancient cries, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Katakan kau selalu kudus, kau selalu kudus, kudus, kudus selamanya. Kau selalu kudus, kau selalu kudus, kudus, kudus. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu, kita katakan kau selalu kudus, kau selalu kudus, kudus, kudus selamanya. Kau selalu kudus, kau selalu kudus, kudus, kudus. Mari sama-sama katakan kau selalu kudus, kau selalu kudus, kudus.
lagi katakan, You are holy. Holy are you, Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy. Sekali lagi katakan, worthy is the Lamb. Sama-sama kita nyanyikan. Your name be lifted up, Lord. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Tinggikan Engkau, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bertimbang. Lift up your hand. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bertimbang. Mari angkat kedua tanganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan bertimbang. Ku nyanyi haleluya. Kami tinggikan Engkau, Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa. Perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. We give you praise. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
perbuatanmu. Saya rindu jemaat saja. Let's sing. Okay. Ku nyanyi haleluya, give you praise. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kau hebat Tuhan, kau hebat, kau ajaib, kau hebat Tuhan. Haleluya. Kau hebat Tuhan, kau hebat, kau hebat. We give you kita bawa syukurmu, bawa korban pujian, sembah Dia. We give you kami sembah, kami puji nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
hati kami yang paling dalam Tuhan, kami ucapkan terima kasih dan syukur kami. Thank you Jesus. Kau ada di tempat ini dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terutama di tempat ini. We welcome you again and again upon this place, Lord. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Amen. Amen. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Happy Good Sunday everyone. Selamat datang di Revival Worship Church. Suatu kehormatan kita boleh bersama-sama dan terima kasih buat kehadirannya untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk membawa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, sudah terlalu banyak yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan kata-kata yang mungkin paling sederhana yaitu ketika kita menyembah Tuhan. Simple, sederhana, but so powerful. Saudara, kadang-kadang kita suka lupa untuk berterima kasih. Sehingga kadang-kadang kita bisa sangat berbahaya ketika semua kenyamanan, even mujizat, itu kemudian membawa Anda dan saya merasa biasa-biasa dengan Tuhan. Merasa bahwa life is ya biasa aja, saudara. Tapi ketika kita kembali datang untuk menyembah Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan berkata, Lord thank you. Bahkan untuk hal yang terkecil yang Anda terima, yang saya terima, kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya ingin share tentang kehidupan yang menjadikan Tuhan everything, segalanya dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada pilihan yang paling terbesar, yang paling ekstrim dalam hidup ini selain kita menjadikan Dia segala-galanya. Saudara, orang akan menjadikan hidupnya menjadi center, pusat selama dia hidup. Itu bisa terjadi. Orang bisa menjadikan tujuannya, bahkan goalnya, pencapaian itu menjadi center, itu bisa terjadi. Tapi saudara, yang kita selalu ingat bahwa kalau semuanya itu menjadi tujuan, nanti endingnya bukan lagi Yesus, bukan Tuhan yang menjadi segala-galanya. Tetapi berpusat kepada hidup kita, berpusat kepada semua apa yang kita capai, yang kita rindukan. Dan Yesus tidak akan pernah mendapatkan bagian sedikit pun dalam hidup kita, saudara. Hari ini saya akan share bahwa biarkan Tuhan menjadi cukup dalam hidup kita. Saudara, menjadi cukup itu artinya bahwa ketika Yesus itu sudah ada dalam hidup kita, kita sudah merasa cukup, saudara ya. Nanti bagaimana Tuhan menambahkan yang lain itu lain. Tapi kita harus menjadi cukup dengan pribadi Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu yang dikatakan dalam Mazmur 23. Daud berkata apa? Bahwa Lord, the Lord is my shepherd. Ayat ini menjadi kekuatan dalam hidup saya. Saudara, memasuki tahun yang baru, diingatkan kembali bahwa Tuhan itu harus menjadi segala-galanya. Daud berkata, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tidak akan pernah kurang apapun. Tidak ada yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita saudara, kita bisa merasa bahwa oh saya rasa kurang ini, betul. Tapi pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang berharga dan kau merasa kayaknya ada yang kurang dalam hidup kita, saudara. Tadi pagi saya sebelum kesini handphone saya yang biasa saya pakai itu kemudian saya lupa taruh di mana. Saudara, orang bisa kebingungan loh saudara karena saya udah taruh ayat semuanya di situ. Dan itu mungkin untuk pekerjaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari biasa kita memerlukan handphone. Betul saudara ya, kalau pada zaman dulu kita gak perlu handphone, betul gak? Jadi kayaknya mau ketemu aja belum ada pager tapi hidup bisa berjalan dengan biasa aja. Berjalan dengan semestinya. Tapi kemudian handphone itu mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan orang pada zaman sekarang ini saudara. Sehingga ketika kehilangan handphone saya bingung. Saya pikir gak apa-apa lah saya ke gereja tanpa handphone pun gak apa-apa. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan begitu dalam hidup kita. Kadang kita tidak berdoa, kita tetap merasa tidak ada sesuatu yang hilang. Betul gak saudara?
Tapi kita hilang handphone. Itu kita bisa cari sampai di kolong-kolong. Saudara, saya sampai cari di tempat baju kotor, di kamar mandi, saya cari. Karena saya tahu ini penting banget. Pernah enggak saudara ketika ingin datang kepada Tuhan? Datang untuk berdoa, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk beribadah, datang untuk mencintai Tuhan. Itu merupakan suatu keharusan, it a must. Kalau nggak ada itu kayaknya kita nggak bisa. Itu artinya bahwa Yesus itu menjadi everything. Menjadi sangat penting dalam hidup kita. Tapi biasanya hari ini handphone atau sesuatu yang lain menggantikan posisi. Maka saudara, bukankah kadang-kadang hobi semua yang kita ingini itu bisa menggantikan posisi Yesus. Tanpa kita sadari saudara. Sehingga Yesus itu selalu tidak akan menjadi segala-galanya. Karena apa saudara? Karena dia ternyata tidak cukup penting dalam hidup kita. Dan itu buktinya. Saudara, kalau kita pengen pembuktian, kita tidak mungkin bilang ke orang, oh ya saya mencintai Yesus, I love Jesus. Harus ada buktinya. Harus ada sesuatu yang kelihatan. Setuju, boleh katakan amin. Apakah ketika sesuatu diambil dari hidup kita, tapi engkau tetap berkata, engkau cukup Tuhan. Engkau lebih dari cukup. Saudara, hari-hari ini kita lihat di Amerika, di California, di Los Angeles. Dan ketika terjadi, saya telepon teman-teman yang di sana. Ada seorang teman saya yang dia tidur di mobil, wanita. Karena dia tidak bisa masuk ke rumah. Karena pohon yang besar itu tumbang di depan rumah. Saudara, dan tertutup jalan dan dia perempuan tidur di mobil. Dan Anda lihat ribuan orang kehilangan rumah, kehilangan harta. Saudara, mungkin asuransi bisa menggantikan sekalipun tidak penuh. Tetapi saudara, bukankah ada banyak barang-barang penting dalam rumah, harta mereka? Can you imagine? Itu tidak mudah. Kita perlu mendoakan. Ada banyak orang yang kaget tiba-tiba kehilangan segala-galanya. Bahkan bukan cuma handphone, tapi hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Kita lihat di video oma-oma jalan sama opa-opa. Anda lihat kita di Indonesia terlalu nyaman saudara. Dan kenyamanan itu sangat berbahaya. Sepakat, boleh katakan amin. Kenyamanan sangat berbahaya. Karena orang akan merasa dia baik-baik saja. Saya cukup, nggak perlu apapun yang saya kerjakan. Setiap bulan sudah cukup, semua sudah tersedia. Saudara, sehingga hidup tidak perlu ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi Daud bilang lain, dia bilang, Lord, you are my shepherd. Engkau gembala yang baik. Engkau segala-galanya, aku tidak perlu yang lain. Hanya engkau. Saudara, itu ekstrim sekali. Saudara, karena dia menjadikan Tuhan segalanya ketika belum ada mahkota. Ketika belum ada jabatan. Can you imagine? Dia katakan, wah Tuhan engkau gembala. Nah aku tidak akan pernah kurang. Enggak kurang apapun. Saudara. Di awal tahun saya sempat sedikit beberapa waktu berhenti sosial media. Berhenti mungkin aktif. Dengan beberapa kadang-kadang bisa menggantikan waktu-waktu penting. Saudara ya. Tadi saya juga dalam ruangan ada ngerasa kayaknya perlu juga beberapa waktu untuk. Kan ada orang perlu untuk pekerjaan ya. Itu penting, harus saudara ya. Tapi ini mungkin secara personal. Karena mungkin saya dan suami kami gembala. Jadi saya pikir ya sometimes andai kata pun even one day. Saya harus berhenti andai kata ya. Kan kita membagikan kabar baik. Tapi andai kata gitu. Itu harusnya tidak akan menjadi sesuatu yang besar. Oh iya, kayaknya kalau saya tidak hidup dengan sosial media, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak, pada zaman dulu kita nggak ada handphone. Sekali-kali orang pegang handphone pasti itu orang kaya. Yang kayak batu bata itu saudara, pasti itu orang kaya. Kan kita zaman dulu belum adanya telepon umum, interlokal ke wartel. Zaman hari ini nggak ada wartel. Ya kan pada zaman dulu semua orang antri koin-koinan. Dan hidup berjalan biasa, nggak ada yang kurang. Tapi kemudian kehidupan menjadi sangat modern, bertumbuh. Semua pekerjaan ada dalam benda kecil ini. Tapi hati-hati, kalau ini menggantikan hubungan kita dalam keluarga, relationship kita, menggantikan jam-jam doa kita, menggantikan panggilan Anda, menggantikan hubungan relationship kita dengan Tuhan. Selesai, saudara. Harusnya kita tahu porsinya. Sehingga saya bilang kadang-kadang mau berhenti pun is okay. Kalau memang itu memang rencana Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kita sendiri akan review. Apakah Yesus menjadi yang segala-galanya dalam hidup kita? Karena kalau menjadi segala-galanya harus ekstrim.
Artinya apa? Tidak ada hal di depan yang kita lihat even baik pun. Lord, thank you for everything. Kau segala-galanya. Oh itu ekstrim sekali. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin lagu. Saudaraku yang kekasih, ayat ini bilang ada satu ayat yang saya ingin bagikan. Berkata seperti ini, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, dia bilang apa? Dia katakan seperti ini. Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam keluarga, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, but dalam segala sesuatu dan terutama dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Orang hari-hari ini kita bisa kelihatan hidup, belum tentu. Bisa aja mati saudara. Karena tidak ada kehidupan di dalam. Ini 2025. Tuhan ingatkan seperti Pastor Dave ingatkan minggu lalu. Kalau kita bermain-main dengan kekristenan selesai saudara. Kekristenan di 2025. Saudara lupakan old and new 31 Desember dan tanggal 1. Lupakan sudah lewat. Dan itu hanya momen, hanya tanggal pergeseran. Tapi the real new year, kehidupan yang baru yaitu kita start from now. Hidup yang nyata, berjalan bersama dengan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Orang menantikan tahun baru, betul nggak salah. Menantikan pergantiannya 3, 2, 1. Apakah hidup kita ada sesuatu yang baru? Berubah. Apakah kita menjadikan Yesus lebih utama lagi? Atau hanya sampai 31 old and new? Selesai saudara. Live. Saudara ada bayangkan hidup itu nyata. Saya membayangkan ketika saya lihat ada orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Mereka sedang selesai party. Selesai liburan dan itu tidak berdosa. Mereka selesai bersama dengan keluarga. Beristirahat setelah setahun bekerja. Mungkin setahun pelayanan saudara. Dan mereka ingin menikmati, tidak salah dan tidak mengurangi keselamatan saudara. Tapi can you imagine, saya bayangkan mereka baru mau pulang rumah. Ada juga yang sedang mungkin liburan. Rumah mereka selesai, semua barang-barang mereka. Mungkin hal-hal yang penting mereka. Can you imagine? Anda bisa bayangkan kita di tempat ini masih dalam keadaan yang utuh. Gak kekurangan apapun. Seharusnya Yesus akan jauh lebih cukup menjadi segalanya dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Taruh dalam hati saya juga saudara. Saya banyak saudara merenung. Saya banyak saudara ya. Kita flashback semua. Tuhan terlalu hebat, terlalu luar biasa. Sudah banyak yang dia buat. Setuju boleh katakan amin. Di Alkitab ini mencatat, saya lanjutkan lagi, dia bilang bahwa biar engkau sehat-sehat seperti jiwamu baik-baik saja. Dikatakan semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja. Itu dalam bahasa yang lain dikatakan prosper. Biar engkau jiwamu makmur, engkau baik. Saudara, artinya bahwa kita mengalami semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan dia ingin kita baik-baik saja dalam pengenalan kita, dalam iman kita. Saudara, karena tidak akan ada yang menjanjikan apa-apa. Hanya Yesus. Setuju boleh katakan amin? Hanya Yesus. Jadikan dia segala-galanya, everything dalam hidup kita. Saudara, bagaimana caranya untuk kita menjadikan dia segala-galanya? Ketergantungan kita kepada Tuhan. Seperti saya katakan di awal, kita tergantung dengan handphone karena pekerjaan. Bisakah kita menggantikan ketergantungan kita ini kepada Tuhan? Artinya kalau tidak ada Tuhan, saya gak bisa apa-apa Tuhan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini orang, oh ya saya gak datang kepada Tuhan, gak berdoa, bahkan gak melakukan apapun. Itu biasa kok, gak apa-apa. Saudara, ada yang hilang dari hidup kita. Karena kenyamanan itu belum tentu membawa Anda mengalami hal-hal yang dahsyat yang Tuhan siapkan. Justru kenyamanan itu berbahaya. Karena kita seperti jalan semuanya baik. Tapi kita tidak pernah tahu di depan apa yang Tuhan siapkan. Jauh lebih besar. Tapi dia siapkan asal kita mempersiapkan kapasitas juga. Setuju boleh katakan amin. Ada kita memberikan mobil mewah kepada anak 5 tahun? Belum tentu. Pasti juga tidak. Sama, Tuhan mencari orang yang siap
secara mental, secara spiritual, secara jiwa, secara keseluruhan untuk dia mencurahkan kuasanya, mencurahkan rahmatnya, mencurahkan penyediaannya di surga buat Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kita lakukan bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Gantungkan hidup kita seolah-olah kita tidak bisa melakukan apapun jika tidak bersama dengan Tuhan. Addicted, ketergantungan itu akan menjadikan engkau, Tuhan engkau pusat, engkau segala-galanya. Aku hanya ingin mencari engkau. Aku hanya seumur hidup ingin mengejar engkau. Aku seumur hidup ingin menjadikan engkau segala-galanya. Tidak ada yang lain. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan selalu suka, saudara. Karena kita tidak bisa buat apa-apa kalau Bapa tidak menyertai, kalau Bapa tidak jalan di depan. Saudara, teman kita Sister Della, barusan kemarin papanya dikuburkan. Papanya luar biasa. Kalau Anda pernah lihat Kongguan Biskuit, juga La Monde, beberapa yang lain, papanya yang fotografer. Saudara, di usia lanjut ya, 80-an. Setiap cucu-cucunya, anak-anaknya mau pergi, selalu didoakan oleh beliau. Sebelum COVID beliau rajin sekali beribadah. Setelah itu kondisi kurang baik, jadi hanya di rumah. Tapi saudara bayangkan, orang yang sudah lanjut usia ternyata secara spirit dia tidak tua. Setuju boleh katakan amin. Secara ingatan suka lupa, kata anak-anaknya. Tapi Anda bayangkan, tidak mungkin kalau dia salah, dia gak pernah lupa. Cucu-cucunya ke sekolah didoakan. Anda lihat, secara fisik boleh menurun. Tapi orang yang kenal, yang bergantung hidupnya kepada Tuhan, umur boleh lanjut, tapi secara spirit dia masih sangat sadar bahwa dia bergantung kepada satu sumber, yaitu Yesus. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Suci boleh katakan amin. Anda bayangkan 80-an something masih bilang ke anak-anaknya jangan lupa ke gereja. Lah ini orang tua 80-an, kadang kita yang masih muda berkat banyak. Jangankan ke gereja saudara, Yesus itu jadi nomor sekian. Kalau ada deal-deal yang penting, kalau ada meeting-meeting yang penting, ibadah ke gereja atau mencari Tuhan jadi nomor sekian. Can you imagine? Ini 80 something saudara. Kenapa? Pengenalan dia, ketergantungan dia. Dia gak buat apa-apa. Beliau tidak pelayanan yang hebat, enggak. Tapi dalam kesulitan secara fisik, dia tidak tua. Beliau tidak lumpuh secara rohani. Can you imagine? Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Sebab itu kalau saya melihat anak-anak cucunya disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Karena ada orang tua yang menaburkan legacy sesuatu yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Saudara, karena saya percaya sekali itu. Mamanya juga pendoa syafaat. Dan tidak pernah ada berkat yang meleset. Sister Della katakan, puji Tuhan ya, Papa dipanggil di hari Kamis. Jadi Jumat boleh penghiburan. Dan Sabtu boleh 2 malam penghiburan. Dan Sabtu boleh dikuburkan. Jadi saya boleh pelayanan. Jadi Sister Della anaknya bisa pelayanan di hari Minggu. Saudara bayangkan, ini dalam kedukaan. Kita kadang suka lupa. Oh saya punya meeting, punya dinner, punya lunch. Oh dengan bestie. Saudara bayangkan, selalu ada prioritas. Saudara boleh katakan, kan pilihannya bisa di rumah nangis. Tapi pilihannya lain, saya bisa pelayanan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, cara kita memandang Tuhan. Ketergantungan Anda kepada Tuhan. Andai dia belum buat mujizat, bolehkah Yesus menjadi segala-galanya? Setuju boleh katakan amin. Andai dia tidak buka jalan, andai dia tidak sembuhkan, bisakah Yesus jadi segala-galanya? Andai Tuhan tidak angkat Anda tinggi, bisakah Yesus jadi segala-galanya? Dan kenyataannya orang-orang yang di California kehilangan semuanya. Tapi saya percaya ada anak-anak Tuhan di sana yang tetap menjadikan Yesus terutama dalam hidup mereka. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak akan pernah tergantikan. Saya ingin kita baca satu ayat. Ini yang Daud bilang saudara, luar biasa. Dia waktu dalam keadaan jatuh, Daud pernah jatuh. Tapi dia tidak pernah membelakangi Tuhan.
Dia pernah dalam kelemahannya jatuh, saudara. Tapi yang luar biasa, di dalam keadaan yang sangat sulit, saudara, dia menjadikan Tuhan itu ketergantungan yang sangat luar biasa. Saudara, kalau Tuhan menemukan orang-orang seperti ini, yang menjadikan, Tuhan kalau bukan Engkau, aku tidak mampu Tuhan. Kalau bukan Engkau berjalan di depanku, aku takut Tuhan. Saudara, luar biasa. Saudara tahu saya untuk khotbah setiap minggu, ketergantungannya sangat luar biasa. Harus entah di jalan di mana, Lord, speak to me, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Bolak-balik mau dimanapun ketika memang saya harus jatuh. Bukan karena saya udah bisa kemana-kemana ribuan orang di panggung mana ke luar negeri. No, karena saya tahu untuk menyampaikan kabar baik kita harus terima dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dan masih ada gemeter untuk setiap pelayanan. Bukan karena udah biasa nyanyi, no. Dan itu teman-teman tahu, anak saya tahu. Saya tanya, gimana ya, nanti gimana? Saya tanya, karena saya tahu ketergantungan saya kepada Tuhan ini bukan performance. Ini bukan kita tampil, no. Tuhan jadi saksi, saudara. Can you imagine? Saudara, sehingga bukan karena ya ada undangan, bukan. Sampai hari pun saya pun dari tadi di dalam saya merenung. Udah berlutut, udah nangis Tuhan. Saya bicara Tuhan. Supaya saya bisa sampaikan isi hati Tuhan. Daud bilang apa, saudara? Dia katakan bahwa Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini ketika dia jatuh. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketika dia jatuh, dia tidak bilang, tolong kerajaan aku, tolong jaga Tuhan. Jangan sampai aku gak jadi lagi raja. Enggak. Tapi dia bilang, jangan ambil sesuatu yang berharga daripadaku. Karena dia tahu dia akan selesai. Kita bisa buat salah. Kita bisa melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena Tuhan maha baik. Setuju boleh katakan amin. Kembali lagi kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni. Tapi aku mau Engkau. I just want to Jesus dalam hidupku. Hanya aku ingin Engkau, tidak ada yang lain. Dia bilang jangan buang aku. Artinya bukan kerajaan, bukan jabatan, bukan apa kata orang. Tapi aku tidak akan kehilangan essence utama dalam hidupku, Engkau. Berapa di antara saya rindu memiliki satu pandangan bahwa Yesus itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Kita boleh gak punya banyak. Anda boleh gak punya banyak. Tapi kalau kita taruh dalam hati, when you have Jesus, Anda punya Yesus, Anda punya segala-galanya. Engkau akan berani berkata, aku cukup Tuhan sampai hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Nanti soal yang lain, Alkitab catat apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Bahkan the next, dia bilang apa yang Anda tidak cari. Ayat selanjutnya kata orang-orang mencari ini. Bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan cari ini. Anda tidak cari ini, Tuhan berikan kepada orang yang menjadikan dia ketergantungan hidup kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di tempat ini saya bangga. Banyak anak-anak di tempat ini yang melayani saudara. Di bagian kedua ada yang melayani. Kecil-kecil udah pegang video. Sudah ada 2 orang anak kecil. Kerinduannya luar biasa. Sehingga kalau tidak ada orang dewasa, anak kecil Tuhan bisa pakai. Setuju boleh katakan amin. Kadang kita tidak tersedia dengan Tuhan. Pelayanan yuk. Aduh gak bisa. Ada lunch. Aduh gak bisa saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Setuju boleh katakan amin. Saya terharu saya bilang banyak anak-anak di tempat ini saudara. Mamanya kena cancer. Mereka tetap melayani. Papanya meninggal. Selesai semua penguburan dengan capeknya. Tetap ingin menyembah Tuhan. Can you imagine? Itu paradigma, cara pandang yang tidak terjadi satu malam. Saya ingat waktu papa saya meninggal, sama. Papa saya meninggal tapi saya ada tanggung jawab. Saudara ada acara dan saya harus latihan. Pulang dari kuburan, saya hamil hamil besar. Hamil besar pulang dari kuburan, mestinya saya capek. Saudara, tapi saya langsung sore itu dari kuburan latihan. Karena saya tahu bahwa tanggung jawab kita kepada Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Setuju boleh katakan amin?
Jadi ketergantungan dan cara kita memperlakukan Tuhan itu akan membuat surga tidak pernah tahan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tadi malam kami mengunjungi salah satu jemaat kami yang mungkin Anda jarang lihat ya. Karena memang sempat sakit, hampir 3 bulan sakit dan 1 bulan lebih, hampir 2 bulan koma. Bukan sakit biasa, koma. Saudara, saya dan suami kami mendoakan waktu masih di Jakarta dan dibawa ke luar negeri anak-anaknya. Nggak berhenti video call, nangis, sudah nggak tahu mau ngomong apa. Masuk ICU, no respon semuanya. Jadi setiap dokter mau panggil, mereka udah ketakutan bilang tekanan darah turun, semua turun, ini turun. Mereka sudah takut apa yang akan disampaikan. Dokter bilang kayaknya sudah mesti kayak ngomong itunya ikhtiar, sudah mesti rilis. Saudara, tapi terlalu video call Pastor David, biar mau tengah malam jam 2 doa, video call Pastor, Papa lagi dalam keadaan yang kurang baik, doa, nangis, luar biasa. Saudara, saya tahu bahwa anak-anaknya itu berdoa. Mereka ada 2 saudara, jadi suami istri saling ganti jaga doa, sembah Tuhan, doa, ketergantungan kepada Tuhan. Anda bayangkan suatu waktu ketika saya pergi kemarin di Pineng, saudara, dan kemudian bertemu, beliau ngomong normal, sehat, dalam pemulihan, dari koma. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ketergantungan Anda akan membawa cara pandang yang benar. Bahwa Yesus tidak pernah salah, Yesus itu selalu cukup. Mungkin secara keuangan kadang Tuhan bawa kita ke momen-momen yang tidak mampu kita lihat. Tuhan bisa tolong kita gak? Tuhan bisa adakan gak? Tuhan bisa buka jalan gak keuangan kita? Anak-anak kita, pekerjaan kita, pergumulan kita. Bisa gak? Dia lebih dari hebat. Dia sanggup buka pintu yang orang lain tidak bisa buka. Yang sepakat boleh katakan amin. Dia hanya ingin kita menjadikan dia segala-galanya. Setuju boleh katakan amin. Dan kau akan melihat janji Allah digenapi dengan cara-cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Saudara, hari ini masih dalam suasana tahun baru. Jadikan dia segala-galanya. Dan engkau akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Ya setuju? Boleh katakan amin. Ada lagu yang Daud bilang apa? Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini seorang raja loh. Can you imagine? Hatiku tak tahan menunggumu. Harusnya dia latih perang, tapi dia bilang, aku kangen rindu. Bagai padang gersang menanti datangnya. Dia perlu Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Saudara bayangkan, domba itu adalah salah satu hewan yang bodoh. Sebab itu perlu gembala. Domba itu kalau dia lihat bayang-bayang, misalnya mataharinya ada pohon yang menaungi sehingga mataharinya tidak full. Domba itu akan ketakutan karena dia lihat bayang-bayang. Karena dalam pandangannya dia yang sempit, dia akan berpikir ini bahaya. Karena kalau dia sulit untuk jalan di waktu malam. Jadi dia akan berpikir, aduh ini udah malam. Jadi dia akan beroperasi, bergerak dalam ketakutan. Padahal cuman bayang, even di siang hari. Karena dia takut kegelapan. Berapa di antara kita? Kalau kita menjadikan Yesus yang akan menuntun hidup kita. Even di the darkest night, di tengah malam yang gelap. Engkau akan dituntun oleh Tuhan. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau akan dibawa kepada jalan-jalannya yang penuh dengan terang, cahaya. Dia katakan seperti rembang tengah hari. Karena engkau menjadikan dia gembalanya, Bu. Engkau menjadikan dia yang menuntun. Di depan boleh gelap,
Tapi kalau ada tangan Tuhan yang menjadi gembala, yang menuntun hidup kita, engkau akan lihat tidak akan pernah terjatuh, tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah jurusan. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Yang percaya boleh katakan amin. Dari satu mujizat, satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis. Saya undang tim Prince Worship bersama, boleh sama-sama. Bapak Ibu Saudara, hari ini hadir di antara kami. Kalau tidak keberatan, saya rindu mengundang Pastor Doni. Beliau baru terbang dari Meksiko, betul? Bersama istri. Saya rindu mungkin you have something to share for us. And maybe, if you don't mind, could you pray for us? Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang kebetulan juga dari Portland Bible College. Melayani juga di Australia dan juga mengembalakan juga di Papua. But saya bertemu dengan suami istri ini begitu luar biasa. So humble dan mereka memiliki passion yang luar biasa untuk Tuhan. Kalau tidak keberatan boleh Pastor Doni. Shalom, puji Tuhan, saya sangat senang sekali hari ini bisa merasakan atmosfer yang luar biasa di tempat ini. Dan Reward Church telah, Tuhan berkata sama Musa, buatkan aku tabernakel supaya aku bisa berdiam. And this church is tabernacle. Anda telah membuat suatu tempat di mana Allah nyaman di tempat ini, so congratulations. Puji Tuhan, Allah nyaman di Reward Church. Itu yang saya mau sampaikan. Dan Pak David, Ibu Jacqueline, would you please come, Charity? This is my wife, sorry about that. Praise the Lord. Ya, sebelum saya kenalkan diri kami, saya mau sampaikan itu dulu. Ya, jadi tadi sampai di mana? Oh, tabernakel. So, kemuliaan Allah diam di tempat ini. Dan saya percaya setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, pasti sekali ada banyak mujizat yang terjadi saat kita menyembah Dia. So, dari hati saya yang terdalam, saya ucapkan congratulations. Pelihara hadirat Tuhan, protect hadirat Tuhan. Dan pesan firman Tuhan hari ini sangat luar biasa karena pelayanan kami juga di Papua, Wamena. Papa saya meninggal 2021 sehingga kami yang tadinya sudah pelayanan di Meksiko 8 tahun, saya harus pulang menggantikan papa saya. Mama saya juga saat ini gembala, dia udah berumur 66 dan kami generasi muda bersama-sama dengan mama saya, kami sudah 3 tahun di Wamena, Papua. Saya ketemu istri saya di Portland Bible College, kita tamat 2014. Bulan Mei tamat, bulan Agustus langsung nikah. Jangan lama-lama, Yesus sudah mau datang. Nah. Puji Tuhan, jadi setelah nikah kami pelayanan 8 tahun di Wamena, di Meksiko 2021 sampai detik ini kami pelayanan di Wamena. Kami baru pulang dari Meksiko karena istri saya baru melahirkan anak laki-laki yang keempat. Semuanya cowok. Dan kami baru tiba kemarin dari Meksiko. Puji Tuhan yang disampaikan mengenai kebakaran di LA. Banyak ratusan pesawat tertunda ya di Dallas. Dan juga karena salju tertunda tapi Tuhan ajaib kami bisa tembus. Lolos. Tuhan Yesus baik. Is there anything you want to say? Just a short word. It's a pleasure and an honor to be here, and I bring greetings from Mexico. Suatu kehormatan untuk bisa di sini. Saya membawakan salam dari Meksiko. It is always such a blessing to be able to see the work of God in all different places and in all different ways. Dan ini menjadi berkat yang luar biasa untuk melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. So let's pray for this church. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa.
Hadirat-Mu Tuhan nyata, sungguh nyata di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu, Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Hanya suara saja. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Saya mau bacakan sesuatu. Terima pesan profetik ini dari Keluaran 40 ayat 32. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dan setiap tempat mereka berkemah, dan awan itu tidak pernah meninggalkan mereka siang dan malam. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu sedang jemaat Reward. Allah berjalan di depan engkau bagaikan tiang awan dan tiang api, dan aku berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya. Immanuel, Allah menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai anak-anakmu, menyertai cucu-cucumu, menyertai pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, tangan Allah menyertai engkau, memegang tangan kananmu dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Haleluya. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Yesus katakan dalam Matius 7, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Siapa yang jika anaknya minta roti, bapaknya kasih batu? Kalau anaknya minta ikan, bapaknya kasih ular. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi barang siapa yang memintanya. Tuhan taruh di hati saya 60 detik. Angkat suaramu saat ini. Penuhi tempat ini dengan atmosfer penyembahan. Minta sama Tuhan. Cari dan ketuk. Mari 60 detik. 1, 2, 3. Angkat suaramu. Oh Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu.
Saya lihat seperti altar penyembahan di tempat ini yang luar biasa. Di atas altar di mana ada sacrifice, berkat akan turun. Persembahkanlah tubuhmu Reward Church sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang sejati. Sebab itu adalah penyembahanmu yang benar di hadapan Allah. Sebab Allah mencari penyembah-penyembah demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran Bapa dalam sorga. Hamba dengan rendah hati saat ini mengangkat tangan hamba untuk memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Pastor David, Pastor Jacqueline, Karen, dan semua anak-anaknya, Tuhan memberikan ekstra kekuatan dalam nama Yesus. Taruh visi di hati mereka buat tahun 2025. Saya percaya Tuhan, lewat mereka banyak jiwa-jiwa akan dijamah oleh Tuhan. Lebih dari apa yang 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi Pastor David dan Ibu Jacqueline, bagi anak-anak mereka. Tuhan taruh di hati saya, aku akan membangkitkan generasi-generasi muda yang melayani Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Bagi setiap orang tua akan mendapat mimpi, anak-anak muda akan mendapat visi. Oh, dalam nama Yesus, perlengkapi generasi muda di Reward Church. Menjadi Samuel-Samuel yang diurapi Tuhan, setia dalam perkara kecil, dan aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam nama Yesus. Aku percaya Bapa, Tuhan akan mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Jehovah Jireh yang akan mencukupkan apa yang mereka saat ini sedang doakan. Lebih dari cukup. Saat engkau naik menyembah aku di atas gunung Moria, aku akan menyediakan, kata Tuhan, dalam nama Yesus. Aku mendoakan setiap jemaat Tuhan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang mature, yang dewasa dalam Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus, biarlah berkat Allah mengalir dari tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat YouTube, Instagram, lewat internet. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat Reward Church dan memberkati bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Terima kasih Pastor Doni untuk apa yang sudah dibagikan, untuk setiap pernyataan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ini sebuah peneguhan buat setiap kita. Di tahun yang baru ini, semakin kita memiliki hati yang selalu mau mengatakan bahwa Engkau segalanya Tuhan. Bahkan tadi peneguhan bahwa kita harus menjadi penyembah-penyembah Tuhan, yang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya di tahun 2025 ini ketika engkau mau menyerahkan hidupmu sebagai penyembah Tuhan yang hidup dalam kebenaran, engkau akan lihat kuasanya, pernyataannya. Saudara akan lihat perlindungannya, bahkan saudara akan lihat tanda-tanda heran mujizat. Dan apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Bahkan Tuhan akan berikan kelimpahan. Tuhan akan angkat saudara, Tuhan akan promosikan saudara. Bahkan saudara akan lihat, bahkan kau akan mengalami banyak hal yang ajaib, mujizat demi mujizat. Engkau akan melangkahkan dalam hidupmu dengan perkara-perkara dasar, mujizat demi mujizat saudara akan alami. Percaya saudaraku, andalkan Tuhan, percaya sepenuhnya, dan percayalah waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, semakin cintai Tuhan lebih lagi, semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya lewat firman Tuhan dan peneguhan dari Pastor Doni membuat kita tahu bahwa Tuhan peduli dengan kita, mencintai kita, memperhatikan. Bahkan sudah lihat ada perlindungan, penyertaan Tuhan yang selalu ada.
Makanya Bapak Ibu Saudaraku, yuk mari kita semua bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku belum tertanam di sebuah gereja lokal, mari bertanam bersama-sama Saudaraku di gereja ini. Untuk saudara bisa bertanam, bertumbuh, dan saudara akan mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan, mengenal Tuhan, menemukan Tuhan dan hidup berjalan dan mau bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan lihat banyak hal yang dahsyat yang barangkali tidak pernah dia pikirkan. Itu yang Tuhan akan lakukan dengan dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa bersama-sama untuk tertanam bertumbuh di gereja ini. Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa menghubungi Pare Aser. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga nanti tanggal 26 Desember lagi. Januari, saya selalu lihat 25, 26 itu selalu Natal. Tapi saya mengatakan tanggal 26 Januari hari Minggu nanti akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dari GSJS Pakuwon Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa hadir bersama-sama tetap setiap hari Minggu untuk kita sama-sama mencari Tuhan, menyembah Tuhan sambil percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kuasa, kasih dan mujizat Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saya undang sekali lagi untuk semakin semangat mencari Tuhan, beribadah. Dan saudara akan lihat berkat kelimpahan daripada Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya mengingatkan buat Bapak Ibu Saudaraku, utamakan Tuhan lebih dulu dari segalanya. Seperti Pastor Jacqueline tadi katakan, sesibuk-sibuknya kita tetap utamakan Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi persoalanmu. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persepuluhan kita, persembahan. Di awal tahun juga kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin memberikan buah sulung, silakan Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa berikan dalam persembahan. Atau juga bisa mentransferkan ke rekening gereja yang ada. Juga ada di barcode di bangku saudara. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pernyataan yang Kau nyatakan tadi Tuhan lewat Pastor Doni. Sekali lagi Tuhan, sebelum kami beri persembahan, kami berdoa buat Pastor Doni. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya, pakai semakin dahsyat. Dan kami percaya gereja yang digembalakan di Wamena akan terjadi Tuhan, kegerakan yang luar biasa. Tuhan besar terjadi, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati Tuhan Pastor Doni, istri dan anak-anaknya. Kami percaya keluarga ini akan hidup dalam berkat penyertaan pemakaian Tuhan yang dahsyat. Dan kini saatnya Tuhan, kami percaya ketika kami memberi, berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kami dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan, amin. Ya, selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar lebih lagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersuka cita bersama-sama. Kau sungguh baik Tuhan. Mari sama-sama katakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Namanya pun tak pernah berakhir. Mari angkat tanganmu, katakan dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka cita dalam Tuhan. Katakan kasih Allah, amin, setiap hari.
tanganmu, katakan kasih Allah. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Katakan, dengan sukacitaku, amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sang Raja, katakan, dengan sukacita. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hey. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari angkat tanganmu sama-sama. Selamanya. Hey, hey, katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, hey, sukacita surga nyata. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Hey, katakan sama-sama, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu sama-sama kita lambaikan. Haleluya. Hey, kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku, haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Boleh sambil senyum ke kiri ke kanan katakan haleluya, haleluya. Hey, hey, kau ada dalam hatiku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, hey, sukacita surga nyata. Sekali lagi angkat kedua tanganmu katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan sama-sama, sukacita surga
Boleh angkat tanganmu sama-sama. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan hari ini. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan kami percaya Tuhan hari ini kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang, kami sudah menerima berkat Tuhan. Dan kami percaya hari di depan kami akan lewati. Kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus mengangkat kami. Kami enggak akan turun. Kami percaya apa yang kami kerjakan sekali lagi kami percaya Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan menyertai kami. Dan kami akan lihat setiap langkah kami sepanjang minggu depan ini penuh dengan mujizat, penuh dengan penyertaan Tuhan, penuh dengan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkanlah tersemangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Happy Sunday everybody. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.